Mei 1984, tanggal di mana gereja ini ditahbiskan. Pernahkah satu pertanyaan ini terlintas di pikiran kalian? Bagaimana jika gereja ini tidak pernah ada? Bagaimana jika pintu ini tidak pernah menjadi tempat asyir menyapa dan bersalaman? Bagaimana jika panggung ini tidak pernah menjadi tempat firman Tuhan diberitakan? Mungkin aja tempat ini dibangun untuk keperluan lain, jadi toko bami terlaris Setelugong misalnya. Atau mungkin jadi Alfamart, karena di mana ada Indomaret, pasti selalu ada Alfamart. Jawaban dari pertanyaan itu sebenarnya cukup sederhana. Jika seandainya bangunan gereja ini tidak pernah ada, rencana Tuhan tentu tidak akan berhenti begitu saja. Karena gereja bukan tentang bangunannya, tapi gereja adalah kamu dan saya. Karena bait Allah bukan ada di sini, atau di sini, tapi hidup di dalam hati setiap jemaatnya. Hati yang bersedia membuka diri dan menyerahkan segala kekurangannya di hadapan Tuhan. Dan juga hati yang tidak memikirkan diri sendiri, tapi rindu ikut memberkati orang lain. Atas kemurahan Tuhan, tahun 2025 bisa kita lewati bersama-sama. Kita bisa menyaksikan, merasakan, dan menikmati kasih Tuhan terpancar di gereja ini. Dan sekarang kita perlu melihat ke belakang sekali lagi. Bukan hanya untuk mengingat hal apa saja yang sudah dikerjakan, tapi untuk mengucap syukur buat hal-hal yang kita rasakan, kita pelajari, dan kita alami. Hal pertama, hidup tidak harus dijalani sendirian. Dan sebetulnya sih, memang tidak ada yang bisa sendiri. Aku butuh kamu, dan kamu butuh aku. Sesimpel itu. Dalam hubungan, ada saatnya kita terluka atau melukai, baik itu sengaja maupun tidak. Namun, itulah indahnya hidup. Justru karena ada masalah, kita bisa sama-sama semakin mengasihi. Karena jika Tuhan mengizinkan itu terjadi, artinya ada pelajaran yang perlu kita pahami. Hal kedua, gereja bukan sekadar tempat merayakan rutinitas hari-hari besar seperti Chinese New Year, Jumat Agung, Paskah, kenaikan Tuhan Yesus, dan Natal. Tapi menjadi tempat untuk menyadari kembali kasih Tuhan dan anugerahnya yang sudah diberikan kepada kita.
Dan hal yang terakhir, gereja bukan hanya sekedar mengisi waktu kosong untuk anak-anak di hari Minggu, tapi untuk mengisi hati mereka dengan firman Tuhan. Ada saatnya di mana kita memuji Tuhan dan hanya bisa mengucap syukur untuk apa yang sudah Tuhan berikan. Jadi, pertanyaan pertama sudah terjawab. Dan pertanyaan keduanya adalah, kenapa gereja ini ada? Jawabannya karena ada tangan-tangan yang bersedia menjadi alatnya Tuhan untuk menjalani ini semua. Terima kasih untuk kamu yang telah bekerja keras. Terima kasih untuk kamu yang mungkin hidupnya sendiri sedang dalam pergumulan, tetapi kamu tetap mau membantu orang lain menjadi lebih baik. Rencana Tuhan belum selesai. Selama waktu masih berjalan, artinya Tuhan masih memanggil kamu untuk menjadi tim ses kerajaan Allah di dunia ini. Dengan hati yang lebih kuat, iman yang lebih dewasa, dan pengharapan tetap menyala, kita sambut tahun 2026 bersama-sama. Karena Tuhan yang sama, yang menyertai kita di 2025, adalah Tuhan yang sama yang akan memimpin langkah kita di 2026.